Tahun baru pasti banyak resolusi yang kamu ingin capai. Salah satunya mungkin resolusi keuangan ya. Mudah-mudahan isi video ini bisa membantu kalian mencapainya di tahun ini. Hai guys, nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Gue di bidang HRD, Claudia di bidang marketing. Di channel ini kita sharing tips-tips seputar kehidupan, seputar karir dan keuangan. Dari perspektif kita sendiri, dari pengalaman kita berkarir dan mengatur keuangan sama-sama sebagai keluarga. Di channel ini juga kita mencatat perjalanan kita mencapai bebas finansial. Kita punya personal goal untuk mencapai kebebasan finansial di usia 35 tahun. Jadi kalau kalian suka dengan konten-konten yang ada di sini dan mau ikut kepoin journey kita 3 tahun lagi ke depannya, silakan subscribe dan nyalain lonceng jadi kamu nggak ketinggalan kalau kita upload video-video baru tiap minggunya. Oke, jadi kita masih di tema besar bulan ini ngomongin resolusi tahun baru, terutama untuk resolusi memperbaiki manajemen keuangan. Kami mau bahas lebih detail mengenai 3 tips mengelola keuangan untuk mencapai financial goals kamu. Gimana caranya? Kok kami yang sandwich generation dari awal karir, gaji fresh graduate, harus support ortu 50-60% dari gaji yang cuman bisa nabung 5-10%, tipis-tipis doang, kok bisa akhirnya membiayai nikahan sendiri? Kok bisa akhirnya beli rumah dan mobil dengan biaya sendiri? Yang pasti tanpa bantuan orang tua dan waktu nikah juga itu kita tanpa ngutang. Rumah sih masih sebagian KPR, tapi tahun lalu sudah lunas. Ada videonya ya, gimana caranya kami melunasi KPR, nanti Sam akan taruh di sana. Beli mobil juga kami masih pakai kredit, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa lunas juga semuanya. Jadi semuanya itu murni 100% dari gaji kami sebagai karyawan, tanpa side income apapun, karena side income Sam itu baru benar-benar belakangan ini, 1-2 tahun belakangan. Dan tanpa investasi fantastis apapun ya. Jadi ini benar-benar pure gimana cara kami bisa mencapai beberapa financial goals hanya dengan gaji karyawan. Obrolan kita hari ini ditemani oleh Pina. Pina adalah aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan finansial masyarakat, kita semua, agar bisa mencapai kemandirian dan kebebasan finansial masing-masing. Pina mendorong kita semua untuk berinvestasi dan mengelola keuangan kita dengan lebih cerdas melalui tools investasi online, tools mengelola keuangan, dan saran-saran dari para ahli keuangan yang dipersonalisasikan. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Nah, sebelum kita ngomongin soal memanage keuangan, kita juga harus tahu net worth kita terlebih dahulu. Net worth ini apa gitu ya? Net worth ini adalah berapa jumlah kekayaan teman-teman dengan segala cicilan, utang yang teman-teman miliki, aset yang sudah dimiliki saat ini. Ngitungnya gimana sih? Dan kenapa harus dihitung gitu ya? Dengan kalian tahu net worth kalian bisa tahu sebenarnya kondisi finansial kalian sehat atau enggak. Jadi ibaratnya sebelum kita maju berperang gitu ya, kita hitung-hitung dulu nih kekuatan dan kelemahan kita ada di mana. Dengan menggunakan aplikasi Pina, kalian bisa ngecek net worth kalian dengan mudah. Tinggal masukin aja aset yang kamu punya dan utang yang kamu punya, terus langsung keluar deh hitungannya. Jadi simple dan cepet banget. Nah, setelah tahu kondisi net worth, baru kita ngomongin balik lagi gimana cara ngelola keuangan. Balik lagi nggak usah nunggu gaji gede dulu, nunggu tabungan gede dulu, baru belajar kelola keuangan. Justru dari sedikit, bahkan dari kondisi kita masih minus sekalipun, kita harus belajar kelola keuangan. Jangan tunggu kalian menang lotre dulu, atau kalian tunggu dapat rezeki nomplok dan lain-lain gitu ya, baru belajar kelola keuangan. Bakal terlambat, karena justru fakta menunjukkan kalau orang-orang yang menang lotre, akhirnya malah hidupnya ngenes dan nggak bisa bertahan kekayaannya karena mereka nggak ngerti gimana ngelola keuangannya. Jadi mumpung kita semua belum menang lotre nih teman-teman, belajar kelola keuangan secara sederhana mulai dari sini. Oke, jadi kita langsung aja tadi 3 tips untuk mengelola keuangan kamu dalam mencapai financial goals. Yang pertama adalah budgeting. Nah, ini benar-benar paling dasar, paling prinsip. Budgeting ini adalah ilmu paling basic, paling dasar. Gimana sih kok bisa ya cukup gitu di luar sana orang-orang misalkan dengan gaji UMR tapi ada anak 2, kok masih bisa cukup ya, bahkan masih bisa memberi gitu. Nah, itu semuanya adalah the power of budgeting gitu. Nah, tanpa budgeting
gaji seberapapun nggak akan cukup gitu. Kamu pasti juga udah sering dengar ya cerita selebriti tadi mungkin ya seperti pemenang lotre gitu, karena mereka nggak bisa mengatur keuangan dengan baik, nggak ada budgeting, makanya seberapapun itu juga habis gitu, seberapapun itu juga nggak cukup. Jadi makanya jangan tunggu sampai gaji kamu besar dulu baru belajar budgeting. Justru pas gaji kamu masih kecil ini, yang dikelola nominal masih kecil kan nggak terlalu pusing tuh, angkanya nolnya nggak terlalu banyak. Nah, kita mulai dari belajar budgeting. Nah, kembali lagi di Pina ini ada fitur yang namanya Pina Save. Jadi kamu bisa melihat seluruh kepemilikan aset dan hutangmu, dan ada tools juga untuk budgetingnya. Gitu. Jadi kalau dulu nih belum ada aplikasi seperti Pina, semuanya itu harus budgeting, harus pakai cara manual gitu ya. Zaman orang tua kita dulu ya budgeting ya pakai kertas gitu ya, coret-coret gitu tiap bulan, tiap hari ada pemasukan pengeluaran apa. Lalu belakangan mulai pakai Excel, tapi kan Excel juga tetap repot, harus pulang dulu ke rumah, buka laptop dulu, kumpulin semua bona. Tapi dengan adanya aplikasi, jadi ya udah real time aja gitu ya, kemanapun, lagi dimanapun, lagi di restoran, lagi di supermarket, bisa langsung catat pemasukan pengeluaran kamu. Nah, rule of thumb ini, budgeting ini minimal kamu lakukan selama 3 bulan gitu ya. Jadi kamu bisa lihat average kamu, pemasukan pengeluaran kamu. Karena kan kadang-kadang kalau cuma 1 bulan aja, pas lagi ada pengeluaran mendadak yang agak besar gitu misalkan, nah itu tidak bisa dijadikan acuan, karena itu harus ada rata-rata minimal 3 bulan, jadi kamu bisa melihat grafik rata-ratanya. Bagusnya sih dilanjutin terus ya, maksudnya selama teman-teman terima keluar masuk uang gitu ya, bagusnya sih kalau memang teman-teman mau bangun disiplin dilanjutin terus. Tapi kenapa kita bilang 3 bulan? Karena di dalam 3 bulan itu biasanya udah kelihatan sih pola spending teman-teman seperti apa, dan teman-teman udah mulai bisa ngelihat kira-kira spending mana yang emang nggak bisa dikutak-atik lagi, emang harus ada, dan spending mana yang bisa kita kurangin. Bisa gitu. Ditekan, bisa dihemat-hemat gitu. Oke, jadi kita tadi bilang 3 tips ya. Yang tips pertama kalau udah bahas budgeting. Tips yang kedua apa? Tips yang kedua adalah investing. Nah, jadi kalau teman-teman udah mulai budgeting, udah mulai rapi tuh keuangannya gitu kan, mudah-mudahan mulai kelihatan uang yang tersisa berapa tiap bulannya. Nah, kita harus belajar teman-teman. Kita harus belajar nggak hanya uangnya ditaruh di bawah bantal gitu ya, ditaruh di rekening biasa, tiap bulan bunganya cuma berapa ratus perak gitu ya, terus biaya adminnya berapa ribu rupiah, berapa belas ribu rupiah gitu ya, karena bisa-bisa kamu malah nombok bukannya malah untung untuk bayarin administrasi bulanan tadi. Jadi pastiin kita mulai belajar investasi, dan nggak apa-apa kalau ini berulang-ulang kali kita ngomong gitu ya, cuman kita nggak bosan-bosan bilang bahwa nggak apa-apa belum ngerti investasi yang susah-susah, yang penting mulai dulu aja. Jangan merasa minder, yang penting kalian mulai dulu dengan apa yang kalian ngerti. Yang kalian ngerti misalkan reksadana pendapatan tetap, atau reksadana pasar uang, atau deposito, time deposit di bank gitu ya. Baru pelan-pelan nanti kalau teman-teman udah mulai advance belajar nih tentang misalkan kripto atau saham, itu boleh banget gitu. Jadi kalau sekarang belum ngerti pun yang penting mulai dulu. Dan yang penting juga jangan FOMO, jangan fear of missing out. Dengar temen punya ikutan investasi suntik modal ya kemarin ya, sebanyak yang kena tipu, ternyata investasi bodong gitu. Nah itu hati-hati karena uang nyarinya susah. Ini sekali lagi berkali-kali kita udah ngomong gitu ya, jangan kamu percayakan di instrumen investasi yang tidak kamu pahami resikonya. Nah, interesting fact juga, di awal kami pun investasinya juga ya biasa-biasa aja gitu ya. Maksudnya andalan kami di awal-awal tuh yang waktu masih investasi buat budget nikah, budget beli rumah itu hampir 70-80% adalah di time deposit dan ori ya gitu. Jadi benar-benar belakangan ini aja gitu kami baru diversifikasi ke saham, reksadana, kripto dan lain-lain. Beberapa reminder tentang investasi. Yang pertama, high risk, high return. Biasanya kalau risikonya tinggi, returnnya juga tinggi. Tapi tidak semua orang nyaman dengan resiko tinggi, jadi kalau mau resiko moderat atau resiko rendah pun tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, don't put all your eggs in the same basket. Jangan hanya taruh di satu jenis instrumen investasi. Semakin teman-teman bertambah uangnya, penghasilannya, teman-teman bakal lebih kenal banyak jenis instrumen investasi, dan ya udah pelajarin aja dikit-dikit. Gitu ya, mulai nggak harus dari yang besar-besar langsung masukin sekian juta, mulai dari ratus ribu bahkan puluhan ribu. Coba-coba kalau udah mulai ngerti, udah mulai paham sama konsep investasinya, baru ditambahin, nggak apa-apa banget. Yang penting teman-teman diversifikasi. Kemudian yang ketiga, investasi yang penting mulai sekarang.
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Jadi justru ketika gaji teman-teman masih kecil, ketika gaji teman-teman masih belum signifikan, baru bisa nabung ribuan, puluhan ribu gitu ya, nggak apa-apa banget. Karena yang penting itu sebenarnya bukan kapan kalian masuk ke market, bukan seberapa besar modalnya, tapi seberapa awal kalian mulai. Gitu. Karena uang yang teman-teman investasikan sekarang artinya dia punya waktu yang lebih lama untuk berkembang di market gitu ya. Dia punya waktu yang lebih lama untuk bertumbuh di instrumen investasi teman-teman, dibandingin teman-teman nunggu banyak dulu baru nanti belakangan gitu. Lebih baik investasi sedini mungkin. Nah, di aplikasi Pina ada yang namanya Pina Automated Investing. Jadi kalau kalian ragu mulai dari instrumen investasi yang mana, kalian bisa kasih tahu Pina toleransi risiko kalian dan tujuan finansial yang kalian ingin capai. Jadi Pina bisa menyediakan portfolio investasi terbaik yang sesuai dengan profil risiko kalian dan kebutuhan kalian, dan lebih kerennya lagi sudah dikelola secara otomatis. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, Pina punya fitur perencanaan pensiun. Jadi ini tools yang bisa membantu kita paham berapa banyak sih yang perlu kita simpan untuk mencapai masa pensiun. Ini very nice ya, jadi teman-teman nggak perlu ngitung sendiri, nggak perlu repot-repot cari kalkulator, semuanya dihitungin di dalam aplikasi Pina. Dan ketika ditawarin portfolio investasi pun, teman-teman bisa rest assured bahwa portfolio Pina yang ditawarkan ke teman-teman sudah dibangun oleh para tim ahli investasi yang ahli di bidangnya. Nah, satu lagi buat teman-teman yang udah lebih ngerti investasi, teman-teman bisa juga pakai fitur investasi aktif Pina. Jadi kalau kamu pengen pilih sendiri, pengen bangun portfolio sendiri, kamu juga bisa lakukan di Pina. Di Pina sudah disediakan tools yang intuitif dengan interface yang menarik, sehingga membuat investasi kita lebih mudah dan menyenangkan. Nah, tadi tips yang pertama budgeting, tips yang kedua investasi. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah improving. Nah, improving di sini sebenarnya maksudnya apa? Tadi kan kalau budgeting dan investing itu lebih ke defensif ya. Gimana kita mengelola dengan baik gaji yang sudah kita terima, pemasukan yang sudah kita terima. Nah, tapi alangkah baiknya selain defensif terus yang kita perbaiki, jangan lupa nih ada bagian ofensifnya yang harus kita improve juga. Jadi maksudnya di sini adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Kami berdua sejauh ini sampai 2 tahun yang lalu gitu ya, pendapatan kami berdua full hanya dari gaji gitu ya. Jadi penting banget yang namanya kita memberikan yang terbaik gitu dalam bekerja gitu, karena tentunya dengan kita memberikan yang terbaik, perusahaan juga bisa menilai gitu ya bahwa ya kontribusi kalian banyak gitu ya di perusahaan ini, dan tentunya akan dapatkan mudah-mudahan akan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji juga gitu. Nah, jalan gue sama jalan Clau agak berbeda nih dalam karir gitu ya. Kita meskipun sama-sama udah level mungkin manajer bisa dibilang, nah gue mencapai posisi gue sekarang dengan lebih banyak pindah-pindah kerja dibandingkan dengan Claudia. Kalau gue mungkin lesson learn-nya ketika membangun karir, yang penting adalah kita punya goal dan kita punya strategi untuk mencapai goalnya. Goalnya kadang-kadang ya nggak muluk-muluk, memang harus berupa angka gaji yang ingin dicapai. Jadi misalkan teman-teman punya goal, kalau gue dulu gue bilang gue tahun ketiga kerja harus jadi manajer, gaji udah harus double digit gitu. Nah, apa yang terjadi kalau ketika tahun pertama gue mengetahui bahwa di sini mau jadi manajer lama loh, harus 5 tahun, 7 tahun kerja dulu. Ya udah, akhirnya gue ngambil keputusan untuk pindah kerja gitu. Jadi ada risk taking ya di situ ya. Gue ngambil resiko untuk ngejar posisi manajer di tempat lain. Tentu ada pros and cons-nya gitu. Tapi yang penting adalah pada saat itu yang gue lakukan, gue punya goal yang gue kejar, terlepas dari situasi kantor mendukung atau tidak mendukung hal tersebut gitu. Kalau memang mendukung, ya puji Tuhan, alhamdulillah kita terus bersama-sama kantor tersebut gitu ya, karena goal kita ketemu. Tapi kalau memang goalnya nggak ketemu, misalkan kamu bertumbuh karirnya lebih pesat, ternyata lebih cepat, prestasimu lebih banyak daripada yang kantor tawarkan, tapi kantor tidak mampu memberikan remunerasi atau kompensasi yang setimpal, ya menurut gua pribadi nggak salah juga kalau saat itu teman-teman mulai berpikir gimana caranya dapetin yang lebih baik. Nah, ngomong-ngomong soal improving dan growth mindset, di aplikasi Pina ada yang namanya Pina Classroom.
Nah, semua artikel di dalam Pina Classroom ini dibuat oleh para ahli berpengalaman dan berdasarkan jurnal-jurnal keuangan yang terbaru. Jadi kalau kalian belum bisa baca jurnal keuangan sendiri, dibacain lah ibaratnya sama tim di Pina. Dibuat dengan bahasa yang santai dan casual, mulai dari aspek keuangan pribadi, seperti budgeting, beli asuransi, beli rumah, dan investasi. Semua bisa diakses di aplikasi ini untuk mempermudah tujuan kamu mencapai kebebasan finansial. Jadi semuanya itu harus sinergi ya, gitu. Jadi ada tiga tadi ya, budgeting, investing, improving gitu. Sebenarnya menurutku pribadi yang paling penting itu adalah budgeting gitu, karena ya itu tadi kalau improving ya banyak faktor lah. Kadang-kadang kita udah bekerja dengan baik, tapi ya itu tadi di perusahaan belum ada kesempatan. Lalu juga ya banyaklah faktor eksternalnya kita nggak bisa kendalikan gitu ya, mengenai promosi dan gaji. Tapi satu hal yang kita bisa kendalikan adalah budgeting gitu. Gimana caranya kita kontrol, berkata cukup gitu terhadap apa yang kita spending gitu ya. Itu 3 tips dari kita untuk mengelola keuangan, untuk mencapai financial goals teman-teman. Gimana? Apakah kalian ada tips yang lain? Mungkin poin keempat, kelima, dan seterusnya. Silakan di-share di komen box di bawah. Kalau kalian mau nanya juga welcome. Dan kalau ada pertanyaan yang agak panjang, bisa kirim email ke sini. Nanti kita akan baca dan jawab, atau jadikan topik buat video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai sini. Thank you banget udah support kita kembali tahun ini. Looking forward untuk terus sharing, untuk terus dengar cerita-cerita dari teman-teman. Dan senang banget bisa bertumbuh di komunitas ini sama-sama dengan teman-teman. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena kita akan upload 1 video baru tiap minggunya. Jangan sampai ketinggalan minggu depan. See you next week. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.